Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sari Ihsan dengan NPM 237580118. Di sini saya akan membuat video tentang uh, grade 2 untuk mata kuliah AI, di mana saya akan mendemonstrasikan program untuk pencarian jalur pada sebuah labirin itu menggunakan tiga algoritma, yaitu BFS, DFS, dan juga ASTAR. Nah, eh, jadi untuk yang pertama, untuk deskripsi tugas ini, itu terdapat sebuah labirin, di mana itu untuk S yang merupakan titik start atau titik awal, sedangkan G merupakan goal tujuan akhir. Nah, di mana untuk setiap tanda pagar ini merupakan dinding yang tidak dapat dilewati oleh eh, agen. Nah, sedangkan spasi atau ruang kosong ini merupakan jalur-jalur yang dapat dilewati oleh agen. Nah, tujuan dari program ini adalah itu untuk mencari jalur dari titik awal hingga titik goal. Nah, di sini kemudian kita akan membandingkan ketiga algoritma tadi berdasarkan hasil eksekusinya. Nah, baiklah. Eh, di sini langsung saja kita demonstrasikan. Ya, kita jalankan. Nah, program di sini berhasil ya untuk menemukan posisi start pada koordinat awal dan goal pada koordinat akhir. Nah, selanjutnya program ini akan menjalankan ketiga algoritma. Ini algoritmanya sudah dibuat, yaitu ada BFS, DFS, dan juga untuk heuristik ASTAR, dan juga untuk yang BET ASTAR. Nah, ini langsung saja kita lihat. eh, di sini untuk BFS, kita lihat untuk BFS. Nah, di sini untuk explore eh, node-nya itu dia mengeksplor sebanyak 66 eh, node. Nah, sedangkan untuk path yang dijalani atau path yang dipilih itu dia 30 step. Nah, di sini dia menemukan path-nya atau menemukan goal-nya. Nah, pada hasil terlihat jalur yang ditemukan itu ditandai dengan simbol-simbol bintang. Nah, cara berpikir BFS ini seperti gelombang air. Nah, di mana coba kita bayangkan kita menjatuhkan batu ke kolam. Nah, gelombang itu akan menyebar ke semua arah secara merata. Nah, begitu juga untuk BFS ini. Nah, dia akan dari titik start, dia akan mengeksplor semua posisi berjarak satu langkah. Nah, dalam kasus ini dia akan mengeksplor atas, kanan, bawah, kiri. Karena tidak ada, dia akan jalan ke bawah. Nah, setelah semua diperiksa, algoritma itu akan melanjutkannya semua posisi berjarak 2 langkah, kemudian 3 langkah, dan seterusnya, hingga mencapai titik goal. Nah, di sini, karena memeriksa semua kemungkinan pada setiap level, BFS ini selalu menemukan jalur yang terpendek. Nah, hasil program itu menunjukkan bahwa BFS ini eh, menghasilkan path length itu sebanyak 30 langkah atau 30 step. Nah, namun konsekuensinya BFS ini harus mengeksplor sebanyak 66 node sehingga proses pencariannya relatif lebih besar. Oke, yang kedua di sini ada DFS atau Depth First Search. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa explore node-nya itu 63, tidak terlalu jauh tapi dia sedikit lebih rendah dibandingkan BFS. Nah, namun di sini path length-nya itu 56, sangat jauh berbeda dengan path length pada BFS tadi. Eh, nah, jika BFS tadi melebar, nah DFS ini justru menyelam sedalam mungkin. Nah, misalnya terdapat dua pilihan jalan. Nah,
DFS ini itu akan memilih satu jalur terlebih dahulu, lalu terus sampai dia mentok. Nah, kemudian jika ternyata jalur tersebut buntu, algoritma akan kembali ke percabangan sebelumnya atau melakukan backtracking, kemudian mencoba jalur yang lain. Pada kasus ini, contoh di sini, dia mengeksplor atas, bawah, kanan, kiri. Nah, karena dia hanya ada satu jalur, dia hanya ke bawah dan terus mengeksplor hingga akhirnya eh, dia menemukan jalur yang sangat panjang, yaitu dengan 56 step. Nah, pada hasil program ini terlihat bahwa DFS ini menemukan goal. Nah, namun jalur yang diperoleh itu lebih panjang, yaitu 56 langkah. Nah, walaupun not ini dieksplorasi hanya 63. Nah, hal ini menunjukkan bahwa DFS itu tidak menjamin jalur yang ditemukan merupakan jalur terpendek. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu ada Astar, ini dengan Manhattan. Nah, dia berhasil mengeksplor hanya dengan 36 nodes. Dan path yang dijalani yaitu hanya 30 path atau 30 langkah. Nah, Astar ini dia bekerja lebih cerdas dibandingkan dengan BFS maupun DFS. Nah, selain mengetahui jarak yang sudah ditempuh, algoritma juga memperkirakan jarak menuju goal merupakan menggunakan heuristik Manhattan. Nah, nilai yang digunakan itu adalah Fn sama dengan Gn ditambah Hn, di mana Gn itu merupakan jarak dari start ke posisi saat ini, dan Hn itu adalah perkiraan jarak menuju goal. Nah, dengan cara ini, algoritma akan memilih node yang dianggap paling menjanjikan untuk menuju tujuannya. Nah, pada hasil eh, program itu terlihat bahwa Astar ini itu juga memperoleh jalur sepanjang 30 step. Nah, yang sama seperti BFS. Namun, untuk jumlah node yang dieksplorasi itu hanya 36. Nah, hampir setengah dari BFS. Nah, artinya Astar ini jauh lebih efisien karena tidak memeriksa banyak jalur yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, kemudian ini kita menggunakan Astar dengan bad heuristic. Nah, di mana explore node-nya di sini ada 30 dan path length-nya ada 30 juga. Nah, pada percobaan berikutnya itu kita menggunakan heuristik yang sengaja dibuat kurang baik, yaitu mengalihkan Manhattan distance dengan angka 10. Nah, tujuannya adalah melihat pengaruh heuristik terhadap proses pencarian. Nah, menariknya, pada labirin ini hasilnya tetap memperoleh jalur sebanyak 30 langkah, bahkan hanya mengeksplorasi 30 langkah. Hal ini terjadi karena bentuk labirin itu relatif sederhana, hingga estimasi heuristik yang diperbesar tetap mengarahkan algoritma ke jalur yang benar. Nah, namun pada labirin yang lebih kompleks, heuristik seperti ini belum tentu menghasilkan jalur optimal dan bahkan dapat menyebabkan algoritma mengambil keputusan yang kurang tepat. Nah, lalu dari hasil ini kita akan membandingkan ketiga algoritma berdasarkan hasil. Nah, algoritma node yang dieksplorasi atau panjang jalurnya untuk BFS adalah 66. Oke, dan path length-nya adalah 30. Sedangkan DFS itu explore-nya ada 63 dan path length-nya itu 56. Untuk Astar Manhattan itu explore-nya 36 dan path length-nya 30. Dan juga untuk Astar yang bad heuristic itu explore-nya 30 dan path-nya 30. Nah, dari hasil tersebut itu dapat dilihat beberapa perbedaan. Nah, yang pertama, BFS, bagian BFS itu menghasilkan jalur terpendek, yaitu 30, tetapi harus mengeksplorasi lebih banyak node. Sedangkan DFS itu akan mengeksplorasi sedikit, lebih sedikit dibandingkan BFS, tetapi jalur yang dihasilkan itu hampir 2 kali lebih panjang. Nah, lalu untuk Astar yang Manhattan itu menghasilkan eh, jalur yang terpendek yaitu 30 step. Namun dia dengan node yang lebih sedikit dibandingkan dengan BFS.
Nah, pada kasus labirin ini, Astarbed itu dapat mengeksplorasi not yang paling sedikit dan tetap menghasilkan jalur terpendek. Meskipun demikian, heuristik yang terlalu besar itu tidak selalu aman digunakan, karena pada kasus lain itu dapat membuat pencarian jadi tidak optimal. Nah, berdasarkan percobaan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa semua algoritma ini menemukan jalur menuju goal. Namun, hasil yang diperoleh itu berbeda-beda. Nah, untuk BFS itu jalur yang optimalnya yaitu sepanjang 30 langkah, tetapi harus mengeksplorasi 66 knot. DFS juga berhasil mencapai tujuan. Nah, lalu tetapi itu jalur yang ditemukan lebih panjang yaitu 56 langkah sehingga tidak optimal untuk mencari jalur terpendek. Nah, untuk Astar Manhattan itu memberikan hasil yang paling seimbang karena mampu menemukan jalur optimal 30 langkah dengan knot yang hanya mengeksplorasi 36 knot sehingga lebih efisien dibandingkan BFS. Sedangkan Astar yang bad heuristic eh, pada kasus ini dia memperoleh hasil yang lebih baik dari sisi jumlah knot yaitu 30 knot. Tetapi keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh bentuk mesh yang sederhana. Pada lingkungan yang lebih kompleks, heuristik yang tadinya dikalikan 10 itu belum tentu bisa menghasilkan performa yang sama baiknya. Nah, oleh karena itu, untuk program ini saya menyimpulkan bahwa Astar dengan heuristik Manhattan itu merupakan algoritma yang paling tepat karena secara umum memberikan jalur optimal dengan efisiensi pencarian yang tinggi dan dapat konsisten pada berbagai kasus. Baiklah, sekian pembuatan video untuk lab 2 dari saya. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.